memulai video, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kasus yang saya dapat. Saya mendapatkan kasus 9 dengan Nyonya Rina, ibu hamil 25 tahun yang terdiagnosa hamil 7 bulan, dirawat karena hiperemesis gravidarum. Nyonya Rina mengatakan jarang makan makanan yang bergizi, sangat suka kerupuk dan ciki. Nyonya Rina mengatakan kehamilannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Setelah di USG, dinyatakan berat badan janinnya di bawah normal. Nyonya Rina mengatakan keluarganya juga menganjurkan Nyonya Rina untuk minum rumput akar Fatimah. Mengetahui hal tersebut, perawat menegur pasien dan keluarga. Berikut adalah contoh komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat untuk menegur pasien dan keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi Bu, Mbak. Perkenalkan saya Nurlala, perawat yang merawat Mbak hari ini. Boleh saya tahu nama lengkap Mbaknya dan bagaimana Mbak ini dipanggil? Nama saya Nisrina, panggil aja Ibu Rina. Baik Mbak Rina, senang bertemu Mbak hari ini. Apakah Mbak merasa nyaman untuk berbicara sebentar tentang kondisi Mbak dan bayinya? Iya, saya bersedia. Kalau begitu, saya izin duduk dulu ya Mbak ibunya. Iya, monggo. Saya dengar beberapa hari terakhir Mbak sering mual dan sulit makan. Bagaimana perasaan Mbak sekarang? Iya Mbak, perut saya sering mual, saya jarang makan makanan yang bergizi, lebih sering ngemil kerupuk dan ciki, tapi saya merasa kehamilan saya itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Saya mengerti Mbak, pasti rasanya tidak nyaman jika perut mual terus-menerus. Apakah Mbak merasa khawatir tentang kesehatan bayi karena jarang makan makanan bergizi? Saya sedikit khawatir Mbak, tapi keluarga saya bilang minum rumput akar Fatimah itu bisa membantu bayi tetap sehat. Baik Mbak, jadi yang Mbak rasakan adalah mual, sulit makan dan khawatir tentang gizi bayinya ya Mbak. Sementara keluarga menganjurkan herbal yang belum tentu aman. Tujuan saya hari ini adalah membantu Mbak untuk mendapatkan informasi tentang nutrisi yang aman dan membuat rencana makan yang mendukung pertumbuhan bayi, sekaligus mendukung Mbaknya tetap nyaman ya Mbak. Baik, saya mengerti. Baik Mbak, kita bisa ngobrol di sini di tempat tidur ini sekitar 5-7 menitan. Selama waktu ini Mbak bisa bertanya, bercerita atau mengungkapkan apa saja yang Mbak rasakan. Apakah Mbak setuju Mbak? Baik Mbak, saya setuju. Mbak, saya ingin menjelaskan sedikit nih tentang makanan yang bergizi dan penting untuk ibu dan bayinya. Kerupuk dan ciki hanya camilan Mbak, tidak cukup bergizi. Mbak bisa memilih makanan ringan tapi bergizi, misalnya bubur, sup sayur, telur rebus, buah yang tidak asam, dan minum cukup air. Tapi kalau mual, saya tidak bisa makan banyak. Tidak masalah Mbak, kita bisa makan sedikit tapi sering, misalnya 5-6 kali sehari. Jika mual muncul, kita bisa pilih makanan yang lebih lembut Mbak, misalnya puding atau jus buah. Yang penting tetap ada protein, karbohidrat, dan vitamin yang masuk ke dalam perut. Oh begitu, saya bisa mencoba Mbak. Bagus Mbak, dengan cara ini bayi dan ibunya bisa tetap mendapat nutrisi dan Mbaknya bisa merasa lebih nyaman. Sekarang kita juga perlu dukungan keluarga Mbak. Keluarga bisa membantu Mbaknya memilih makanan sehat dan memastikan Mbak minum cukup air. Keluarga siap mendukung Mbak seperti itu? Siap, amin.
Bayi dan ibu sehat. Bagus sekali, terima kasih Ibu. Dukungan keluarga juga sangat membantu, dan Ibu sudah melakukan hal yang benar dengan mau mencoba menu sehat ini. Itu keputusan positif untuk kesehatan Ibu dan bayi. Dari percakapan ini, Mbak akan mencoba menu bergizi yang mudah diterima perut, makan sedikit tapi sering, minum cukup cairan, dan keluarga bisa mendukung tanpa herbal ya Bu. Kita akan pantau kondisi mbaknya dan berat janin selama rawat inap ya. Jika ada mual atau keluhan lain, segera beritahu perawat. Baik Mbak, saya paham. Terima kasih Mbak Rina dan ibunya karena mau berdiskusi hari ini. Saya senang Mbak dan Ibu bisa terbuka dan siap mencoba menu sehat. Semoga Mbak merasa lebih tenang dan bayinya tetap sehat ya Mbak. Terima kasih ya Mbak, saya merasa lebih tenang sekarang. Sampai ketemu nanti Mbak. Kalau begitu, apakah ada yang ditanyakan Mbak ibunya? Saat ini belum ada ya Mbak. Baik, kalau tidak ada saya permisi dulu ya Mbak. Iya. Terima kasih Ibu, Mbak. Iya, sama-sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hambatan komunikasi terapeutik pada kasus Nyonya Rina, ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, dikaitkan dengan jenis hambatan komunikasi, respon atau tindakan perawat secara sistematis. Yang pertama saya akan menjelaskan lagi gambaran singkat kasus. Ibu hamil 7 bulan dengan hiperemesis gravidarum, pola makan tidak bergizi, dominan kerupuk dan ciki. Persepsi ibu kehamilannya baik-baik saja. Fakta medisnya itu setelah di USG BB janin di bawah normal. Pengaruh keluarga menganjurkan pasien minum rumput akar Fatimah. Respon perawat menegur pasien dan keluarga. Yang kedua ada hambatan komunikasi terapeutik yang terjadi. Yang pertama itu hambatan persepsi atau perceptual barrier. Terjadi karena pasien merasa kehamilannya tidak bermasalah, bertentangan dengan hasil USG. BB janin rendah. Alasannya, perbedaan persepsi antara pasien dan tenaga kesehatan menyebabkan pesan kesehatan tidak diterima secara utuh. Pasien juga tidak merasa membutuhkan perubahan perilaku. Yang kedua ada hambatan pengetahuan atau knowledge barrier. Terjadi karena pasien tidak memahami pentingnya nutrisi seimbang saat hamil dan tidak mengetahui resiko konsumsi makanan rendah gizi dan jamu tradisional. Alasannya kurangnya edukasi menyebabkan pasien menganggap kebiasaan makanannya aman dan mengikuti anjuran keluarga tanpa pertimbangan medis. Yang ketiga ada hambatan budaya dan kepercayaan atau cultural barrier. Terjadi karena kepercayaan keluarga terhadap rumput akar Fatimah dan pengaruh keluarga lebih dominan dibanding tenaga kesehatan. Alasannya, nilai budaya dan tradisi dapat mempengaruhi keputusan kesehatan dan menimbulkan resistensi terhadap informasi medis. Yang keempat ada hambatan emosional atau emotional barrier. Terjadi karena pasien merasa ditegur, bisa merasa disalahkan atau terancam, dan potensi muncul rasa defensif, takut, atau penolakan. Dan yang terakhir ada hambatan sikap perawat atau attitudinal barrier. Terjadi karena perawat menegur pasien dan keluarga secara langsung. Alasannya teguran bersifat menghakimi dan tidak terapeutik, sehingga menurunkan rasa percaya dan menghambat hubungan saling percaya atau trust. Selanjutnya ada respon tindakan yang seharusnya dilakukan perawat atau terapeutik. Yang pertama, perawat bisa menggunakan pendekatan empati. Alasannya agar bisa membangun kepercayaan dan membuka komunikasi dua arah. Yang kedua, perawat bisa mengedukasi dengan bahasa yang sederhana. Perawat bisa menjelaskan dampak gizi buruk pada janin, menjelaskan resiko konsumsi jamu atau herbal tanpa pengawasan medis. Alasannya, perawat bisa mengatasi hambatan pengetahuan. Yang ketiga, perawat bisa menghargai budaya tanpa membenarkan resiko. Alasannya, mengurangi konflik budaya dan meningkatkan penerimaan pasien. Keempat, ada libatkan keluarga dalam edukasi. Alasannya, keluarga adalah pengambilan keputusan utama dalam kasus ini. Untuk kesimpulan dari hambatan komunikasi terapeutik pada kasus ini meliputi yang pertama ada hambatan persepsi, kedua hambatan pengetahuan, ketiga hambatan budaya dan kepercayaan, keempat hambatan emosional, dan kelima hambatan sikap perawat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.